Lantas, bagaimana hasil evaluasinya mengingat ini adalah hari pertama masuk kantor setelah switch over? Saya sudah terhubung via telepon melalui dengan Manajer External Relation PT KAI Komuter Indonesia, Bang Leza Arlan. Selamat pagi, Bang Leza. Selamat pagi. Ya, MJ Listeners, yang ingin menanggapi atau berkomentar terkait dialog hari ini, kami membuka segmen interaktif di nomor 021 583 99123 atau bisa melalui WhatsApp di nomor 0811 93 62 999. Bang Leza, Iya, bagaimana evaluasi gimana pihak gimana? PT KAI Komuter setelah switch over di hari ketiga ini dan hari pertama berangkat kerja hari ini, Bang Leza? Oke, jadi setelah kita melakukan switch over pada perdana tanggal 28, terus kita evaluasi adanya keterlambatan yang cukup lumayan ya Mas ya. Itu ya karena memang kecepatannya ketika masuk stasiun itu berkurang gitu kan. Jadi akhirnya keterlambatan tidak bisa terhindari. Tapi dari situ kita terus melakukan evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Ya pada kita akhirnya mengoperasionalkan di jalur 9 dan ada KA feeder atau KA luar biasa di jalur 67 untuk ke Kampung Bandan di saat jam-jam sibuk. Jadi itu untuk mengurai penumpukan penumpang juga gitu sih. Sejauh ini saya masih di stasiun Manggarai ini selama saya melihat di sini memang cukup ramai ya. Memang ramai, tapi itu mengalir karena memang kita sudah menyediakan KA feeder yang di jam-jam sibuk ini dari jam 6 sampai dengan jam 10. Terus untuk yang ke arah Cikarang itu ada di jalur 9. Gitu sih. Ya, baik. Bang Leza, seperti yang kita ketahui kan hari Sabtu dan Minggu kemarin banyak penumpang ya yang masih belum mengetahui pola perjalanan baru KRL. Sehingga terjadi penumpukan di stasiun Manggarai. Tanggapannya Bang Leza? Jadi memang ini kan kita mengubah pola operasi ya. Jadi memang pola operasi sehingga penumpang yang biasanya harus tidak berpindah akhirnya berpindah dan belum mengetahui peron mana yang mereka harus tuju ketika misalnya dari Bogor mau ke Manggarai, mau ke Tanah Abang, mereka kan harus transit ke peron 67. Terus yang dari Bekasi mau ke Jakarta Kota harus transit ke peron 10 atau 10 dan 11. Itu sih. Jadi memang di sini kami menyiapkan petugas untuk mengatur teman-teman pengguna yang mau naik kereta, jadi akan diarahkan, itu sih. Ya, Bang Leza, sebelum dan kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, saya mendapatkan keterangan dari pihak PT Transjakarta Senior Spesialis PT Transjakarta Wibowo berikut ini ya Bang Leza. Kita dengar sesaat Bang Leza. Boleh. Sehubungan dengan adanya perubahan pola operasi perjalanan KRL Jabodetabek di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan, PT Transportasi Jakarta menyiapkan penyesuaian layanan guna mengurangi penumpukan penumpang. Transjakarta melakukan penambahan sebanyak 5 unit single bus pada layanan Manggarai Blok M. Masyarakat juga tetap bisa memanfaatkan layanan yang sudah ada, yaitu Manggarai UI, Pulau Gadung Tosari, Pulau Gadung Kuningan. Masing-masing rute beroperasi dengan kapasitas penuh, 50-60 pelanggan dengan waktu tunggu 5 menit. Pelanggan diminta tetap untuk mematuhi peraturan protokol kesehatan yang berlaku selama penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 1. Iya, Bang Reza, kita ketahui PT Transjakarta akan mengikuti pola KRL untuk mengurangi penumpukan di stasiun Manggarai. Tanggapannya Bang Reza? Ya, jadi ya kita terima kasih kepada dari Transjakarta bahwa sudah membantu kami ketika ada penumpukan di luar stasiun ya. Jadi ketika pengguna memilih untuk tidak transit dan menggunakan transportasi lain. Nah, itu kan sebenarnya pilihan pengguna kalau mau transit ya harus beradaptasi dengan pola yang baru, tapi kalau yang tidak transit dan bisa terintegrasi dengan transportasi lain, ya silakan, karena kami juga sudah ya integrasi kan bagus ya Mas ya. Betul. Ya itu memang sangat dibutuhkan sih saat ini, itu sih. Ya. Bang Leza, dengan adanya perubahan pola perjalanan KRL saat ini ya Bang Leza, apakah protokol kesehatan di peron masih berlaku Bang? Masih, kita masih memberlakukan menggunakan masker kapasitas 80%. Dengan hari ini yang bisa dibilang mungkin lebih dari 80% ya Bang, itu gimana Bang?
sama kok volumenya, Mas. Sama ya Bang ya? Iya sama, masih sama kok. Oh, iya. Ini datanya baru saya dapat. Bang, beberapa stasiun pada saat perubahan pola operasi perjalanan KRL hari ini kan mengalami kepadatan. Bagaimana PT KAI Komuter mengantisipasi kepadatan di stasiun, Bang? Kepadatan stasiun. Nah, tadi kan yang sudah saya sampaikan bahwa kami sudah menyediakan feeder-feeder di jam sibuk ya. Jadi ada sore, ada pagi, ada sore. Kalau pagi kita startnya dari jam 6 sampai jam 10. Nah, nanti sore itu ada feeder juga yang ke Tanah Abang. Yang ke Tanah Abang, Duri Angke sampai dengan Kampung Bandan. Di sore itu ada pukul dari setengah 3 sampai dengan jam 8. Jam setengah 3 sampai jam 8 untuk sore hari ya Bang ya. Kalau pagi dari jam 6 sampai jam 10 pagi, betul sampai Bang? jam 10, iya. Nah, dan optimalisasi kereta yang ke Cikarang, Bekasi di jalur 9. Itu feedernya untuk begitu sampai di stasiun Manggarai itu ada di peron berapa Bang? Di peron 6 dan 7. 6 dan 7 ya Bang ya? Iya, biasanya di peron 6 sih. Di 7 itu biasanya yang ke arah yang dari Bekasi masuk ke Manggarai. Baik, Bang, ada tambahan apa lagi Bang untuk agar penumpang ini tidak istilah kata zonk gitu loh Bang? Karena kan seperti hari Minggu kemarin ada penumpang yang menunggu cukup lama, ternyata disangkanya tuh kok hanya banyak yang Bekasi dan Cikarang, yang ke Bogor kok tidak ada gitu loh Bang? Iya, ini jadi kalau dari kami sih, kalau dari saya ya karena ini memang ada pola perubahan operasi, jadi para pengguna harus beradaptasi dengan kondisi yang ada, merencanakan perjalanan sesuai perjalanan dengan baik dan tepat. Itu jadwal perjalanan yang terbaru sudah ada di website kami, ada atau di download KRL Access. Ya, Bang, Nah, iya betul. Di sana juga ada informasi kepadatan stasiun. Nanti ketika sampai di Manggarai, nah ada petugas, banyak petugas yang mengarahkan pengguna untuk naik ke jalur berapa dan mau kemana. Itu sih. Ya. Ini sini kan saya lihat dari KRL Access kan sosial, betul. Posisinya sudah ada yang tiba di stasiun Manggarai, tapi yang jurusan Jakarta Kota gitu. Lalu ada yang ke Bekasi dari berangkat Sudirman, Iya, ada dan yang itu berangkat real juga dari time. Jatinegara gitu. Yes. Dan beberapa stasiun juga terpantau landai ya Bang ya? Iya, betul Mas. Bang, terakhir Bang. Iya. Nanti sore adalah hari pertama untuk pulang kerja. Antisipasinya Bang? Ya, antisipasi kami sama. Pada pagi hari ini kami menyiapkan, yang tadi saya bilang, menyiapkan feeder dari Kampung Bandan menuju Manggarai, terus jalur 9 itu sebagai nanti yang ke Cikarang dan Bekasi. Terus satu lagi ya rencanakan perjalanan pulang nanti dengan tepat. Karena ini adaptasi yang baru, yang mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Tapi lama-kelamaan akan terbiasa kok dengan jalur ini, gitu sih. Baik, lama-kelamaan akan terbiasa ya Bang, pengguna KRL untuk adaptasi perjalanan pola KRL yang baru ya Bang ya? Iya, betul. Baik, Bang Leza Arlan, terima kasih Bang atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan salam sehat selalu Bang. Iya Mas, terima kasih sama-sama.